Pertama, pada sore hari ini, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita bisa bertemu melalui Zoom dalam acara sosialisasi tes PPDB Man Kota Batu jalur prestasi. Semoga acara ini nanti dapat berjalan lancar dan tidak ada halangan suatu apa. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan tarbiyahnya pada kita semua. Anak-anakku calon peserta tes Man Kota Batu, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, selamat datang, selamat bergabung di Man Kota Batu, yang insya Allah kalian tidak salah pilih. Madrasah yang kita banggakan satu-satunya madrasah aliyah negeri tingkat aliyah di Kota Batu. Oleh karenanya, ikuti sosialisasi nanti dengan secara seksama agar nanti tidak salah. Selanjutnya ada beberapa tahapan untuk menjadi siswa Man Kota Batu. Yang pertama harus mendaftar melalui PPDB itu, yang dimana tahapan itu atau gelombang di pendaftaran ada 3, yaitu jalur prestasi, reguler 1 dan reguler 2. Setelah daftar tentu harus mengikuti seleksi. Seleksi yang dilaksanakan untuk jalur prestasi dilaksanakan tanggal 2 dan 3. Jangan sampai ketika ikut seleksi tidak ikut sehingga nanti nilainya tidak ada atau nanti tidak diterima. Setelah itu ada tahapan lain selanjutnya, yaitu pengumuman bahwa anak-anakku telah diterima di Man Kota Batu. Nah, ya tentu tidak semuanya diterima karena kapasitas terbatas. Oleh karenanya tolong diikuti dengan seksama anak-anakku. Selanjutnya setelah diterima, tahapan selanjutnya daftar ulang. Meskipun telah diterima, tapi kalau tidak daftar ulang, maka tidak dinyatakan sebagai siswa Man Kota Batu. Di Man Kota Batu ini ada 4 jurusan, yaitu MIPA, jurusan sosial, jurusan agama, dan jurusan bahasa. Kalian telah memilih masing-masing orang. Kalau berdasarkan data itu sudah ada masing-masing pilihan dari masing-masing siswa. Sesuaikan bahwa pilihan itu sudah menjadi kesesuaian kemauan daripada serta kemampuan diri kalian masing-masing. Jangan hanya memilih jurusan karena faktor-faktor lain yang nantinya akan menyesal ketika sudah berjalan dalam beberapa bulan. Oleh karenanya pastikan bahwa pilihan itu adalah sesuai dengan kemampuan dan kehendak kalian semua. Saya tidak terlalu lama. Semoga anak-anakku mengikuti sosialisasi ini dengan seksama sehingga menghasilkan sesuatu yang baik untuk masa depan kalian. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi tes masuk Man Kota Batu saya nyatakan dibuka dan dimulai. Cukup sekian anak-anakku. Ihdinas siratal mustaqim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wana, saya undur diri ya. Iya, Pak. Ya. Hadirin yang berbahagia, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri Kota Batu yang sudah menyampaikan sambutan sekaligus membuka kegiatan pada sore hari ini. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu masuk pada acara inti, yaitu sosialisasi pelaksanaan tes seleksi PPDB Madrasah Aliyah Negeri Kota Batu. Yang pertama yang akan disosialisasikan yaitu terkait dengan pelaksanaan tes akademik dan tes BTQ. Dalam hal ini akan disampaikan oleh koordinator tes yaitu Bapak Munawirul Qulub, Sarjana Pendidikan Magister Sains. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri Kota Batu, yang kami hormati Ibu Anna Rahmawati, selaku kesiswaan, dan Bapak Isna Fandi selaku kurikulum, dan yang kami hormati Bapak Ibu Panitia penerimaan peserta didik tahun pelajaran 2022-2023, dan yang sangat kami banggakan adik-adik calon siswa-siswi MAN Kota Batu yang bisa hadir di pertemuan kali ini. Kalau saya lihat pesertanya sejumlah 157. Ada mungkin beberapa yang belum join, ini masih proses join. Di sore hari ini saya diberi tugas untuk memberikan gambaran dan penjelasan terkait dengan tes potensi akademik sesuai dengan peminatan, kemudian juga tes baca tulis Al-Quran, kemudian juga ditambah dengan survei karakter. Jadi itu dilakukan dalam satu hari. Ada 3 kegiatan yang akan dilakukan pada bersamaan secara beruntun pada tanggal 2 Maret 2022, yakni tes potensi akademik, kemudian disambung dengan survei karakter, dan dilanjutkan dengan tes baca tulis Al-Quran. Baik, anak-anakku sekalian yang sangat saya banggakan, agar lebih jelas, izinkan saya untuk men-share screen. Nanti apa yang saya tampilkan akan saya share juga di grup WhatsApp, sehingga tidak perlu difoto atau tidak perlu dicatat dengan lengkap. Nanti yang saya sharekan akan saya berikan dalam bentuk file PDF. Mohon izin untuk men-share screen. Sudah tampak? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Yang akan kami sampaikan untuk sesi ini adalah terkait kegiatan seleksi pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022. Kita memiliki 3 kegiatan, yakni yang pertama dimulai jam 8 sampai jam 10 adalah tes potensi akademik sesuai dengan peminatan yang telah adik-adik pilih.
Nanti setiap peminatan akan mendapatkan link soal dan soal yang berbeda. Kemudian jam 10 sampai jam 11.30 ada survei karakter. Setelah kegiatan pertama tes potensi akademik berakhir, nanti kami akan membagikan link Google Form yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan menggali karakter dari calon peserta didik MAN Kota Batu. Kemudian setelah duhur atau sekitar jam 13.00 hingga selesai adalah tes baca tulis Al-Quran. Yang teknisnya akan diselenggarakan melalui video call dan ini didampingi oleh orang tua atau wali dari calon peserta didik masing-masing. Jadi secara global ada 3 kegiatan yang akan kita laksanakan pada hari Rabu tersebut, yakni tes potensi akademik, kemudian survei karakter, dan tes baca tulis Al-Quran. Kami awali yang pertama, tes potensi akademik atau seleksi berdasarkan peminatan yang telah adik-adik pilih. Waktu pelaksanaan mulai jam 8.00 sampai jam 10. Ya. Itu mulai mengerjakan. Jadi sudah ready, sudah masuk link, sudah mulai mengerjakan. Yang perlu dipersiapkan yang pertama pada hari tersebut, silakan adik-adik memakai seragam sesuai dengan seragam SMP atau MTS yang digunakan pada hari Rabu. Dan untuk perempuan menggunakan jilbab. Ya. Jadi menggunakan seragam dari SMP atau MTS adik-adik masing-masing sesuai dengan harinya, yakni hari Rabu. Kemudian pilih ruangan yang terang dan representatif. Kemudian untuk seleksi peminatan yang dilaksanakan jam 8 ini yang perlu disiapkan, yang pertama adalah laptop atau HP Android yang support atau disupport dengan kamera dan mikrofon. Kalau adik-adik ada pilihan, misalkan pakai adik-adik punya iPhone, kemudian tapi di rumah ada Android, silahkan memilih memakai Android saja karena di beberapa kasus yang iPhone lebih sulit untuk digunakan. Kemudian tentu saja butuh kuota internet yang mencukupi untuk tes ya selama 2 hari kemarin ya, tanggal 1 dan tanggal 2. Kemudian alat tulis dan kertas hitung, dan jangan lupa sumber listrik. Hal-hal ini perlu disiapkan terlebih dahulu karena nanti ketika tes diharapkan sudah tidak terganggu dengan penyiapan susulan. Misalkan ternyata HP-nya baterainya tinggal dikit, jadi harus berdiri dulu. Nah, itu nanti akan mengganggu pelaksanaan ujian. Kenapa mengganggu? Akan kami jelaskan lebih lanjut. Untuk pelaksanaan tes, nanti soal akan diberikan dengan menggunakan aplikasi namanya Auto Proctor, di mana aplikasi ini memiliki berbagai fitur, antara lain mengenali wajah, kemudian juga merekam suara, kemudian juga bisa mendeteksi perubahan laman yang dibuka, dan juga ada pengambilan gambar secara random. Nanti juga akan kami jelaskan. Yang nanti akhir dari tes, itu seperti ini. Akhir dari tes, kemudian ada trust score. Trust score ini tingkat kepercayaan terhadap skor yang diperoleh. Kalau nilainya tinggi seperti ini, artinya tidak banyak indikasi, tidak ada indikasi kecurangan.
Kemudian kalau skornya mungkin rendah, 20, 46, berarti ini ada indikasi-indikasi kecurangan dalam melakukan tes. Lalu pendeteksiannya bagaimana? Oke, untuk autoproktor, aplikasi didukung fitur antara lain pertama ada pewaktu atau timer. Oleh sebab itu, pastikan Anda menyelesaikan tes sebelum waktu habis. Jadi harus dikontrol waktu pengerjaannya, jangan sampai terjebak di salah satu soal sehingga kehabisan waktu. Yang kedua, fitur tersebut juga dilengkapi oleh tracking switch tab. Jadi Anda tidak bisa untuk membuka atau browsing misal di Google, mau mencari jawaban di Google atau membuka aplikasi lain atau membuka kalkulator di HP, maka akan terekam seperti ini. Setiap Anda berubah atau merubah atau memindah halaman yang digunakan untuk tes, maka secara otomatis akan terekam di aplikasi dan akan disetorkan ke pengawas. Oleh sebab itu, sekali Anda melakukan tes, membuka halaman soal, maka jangan berpindah. Jangan berpindah ke aplikasi lain, jangan browsing, jangan menghitung menggunakan aplikasi. Ya. Jadi tetap akan terpantau. Yang kedua, ada fitur pengenalan wajah. Fitur pengenalan wajah ini akan menangkap dan merekam perubahan-perubahan yang terjadi di wajah. Misalkan ini, ketika mengerjakan ternyata HP-nya itu mengarahnya ke atas, sehingga wajah tidak terdeteksi. Dan ini akan terekam, kemudian dilaporkan. Oleh sebab itu, kami sarankan ketika menggunakan handphone, khususnya, silakan disiapkan sandaran agar kamera ketika melaksanakan ujian atau tes, kamera tetap menghadap ke wajah. Karena nanti kalau teralihkan, maka akan terdeteksi. Seperti ini, no face detected. Tidak terdeteksi wajah. Karena HP-nya ketika mengerjakan terlalu mengarah ke atas, sehingga yang terdeteksi hanya rambut. Kemudian juga mendeteksi kalau ada perubahan wajah. Contoh di sini, anak ini yang mengerjakan menoleh, itu akan terdeteksi. Atau ada 2 wajah, 3 wajah dalam pantauan kamera, itu juga akan terekam. Oleh sebab itu, nanti memang perlu disiapkan ruangan khusus yang untuk tes tidak terganggu, tidak ramai, sehingga bisa berjalan dengan lancar. Jadi itu fitur yang ketiga adalah pengenal wajah. Fitur yang keempat adalah perekam suara. Apabila ketika sedang mengerjakan, kemudian ada suara-suara masuk, maka itu pun akan terdeteksi dan terekam. Misalkan ada yang mau berbuat curang, kemudian tanya ke kakaknya, ini artinya gimana? Itu akan terekam. Dan itu akan disetorkan langsung ke database. Oleh sebab itu, tadi saya sampaikan cari ruangan yang penerangannya cukup, kemudian juga relatif tidak bising, tidak ada gangguan-gangguan suara dari lain. Karena nanti suara apapun yang masuk akan tetap terdeteksi. Fitur yang kelima adalah pengambilan foto secara acak atau random. Jadi kamera sesekali akan memfoto diri Anda saat mengerjakan ujian. Meskipun tidak ada pelanggaran, tapi akan secara acak, entah beberapa detik sekali akan terfoto. Sehingga kalau ada perubahan orang yang mengerjakan, misalkan tadi di detik-detik pertama yang mengerjakan si A, tapi setelah itu kok berjenggot, oh berarti ada orang yang menggantikan saat mengerjakan ujian. Jadi ada 5 ya, ada 5 fitur yang digunakan atau
ditambahkan untuk memastikan bahwa memang ujiannya atau tesnya berlangsung secara adil. Oleh sebab itu, perlu persiapan ruang, yakni ruangan yang terang dan cukup cahaya, agar kamera bekerja juga bisa bekerja dengan baik. Kemudian usahakan berbackground tembok atau tempat yang kosong. Jangan sampai di belakang itu banyak benda-benda. Karena itu juga akan mengganggu terutama fitur pengenalan wajah ya. Fitur pengenalan wajah. Jadi usahakan mungkin belakangnya tembok atau dinding almari gitu tidak apa-apa. Jadi jangan banyak benda di belakang. Kemudian untuk yang menggunakan HP khususnya sediakan sandaran agar supaya HP bisa selalu mengarah ke wajah, tidak sampai terjadi HP-nya terlalu ke atas sehingga yang terfoto atau yang terdeteksi hanya rambut, kemudian data tersebut disetorkan dan dianggap sebagai sebuah indikator kecurangan. Kemudian yang keempat, ruangannya jangan sampai bising. Cari ruangan khusus yang tidak ramai, sehingga suara-suara tidak bisa masuk dan mengganggu waktu ujian, karena suara juga akan terekam. Kemudian untuk persiapan perangkat atau laptop atau HP, yang pertama, pastikan perangkat Anda pada browser, baik di HP maupun di laptop, itu hanya aktif satu akun. Karena ketika aktif beberapa akun pada browser Anda, maka yang terjadi adalah pertama, bisa saja halaman soal tidak muncul atau blank page. Yang kedua, akan muncul tulisan browser could connect to the Google account ya. Jadi tidak bisa terkoneksi dengan akun Google. Yang ketiga, soal bisa muncul tapi jawaban ketika ditekan tombolnya tidak bisa. Ada soal, ada jawaban, tapi ketika dipilih tidak bisa dipilih, tidak bisa ditekan. Itu salah satu indikator bahwa perangkat Anda masih aktif lebih dari satu akun. Bagi Anda yang pernah memakai lebih dari satu akun, untuk memastikan keluarlah dari semua akun, kemudian masuk kembali. Untuk keluar dari semua akun nanti bisa mengklik tautan ini, https://account.google.com logout. Ya, nanti linknya akan saya share juga di grup WhatsApp untuk memastikan bahwa HP atau perangkat yang Anda gunakan hanya satu akun. Ini untuk keluar dari banyak akun. Kemudian setelah keluar, jangan lupa untuk masuk kembali dengan menggunakan akun yang memang Anda siapkan untuk tes. Kemudian yang ketiga, jangan gunakan mode incognito atau private mode. Ya, jangan gunakan mode incognito. Di browser biasanya ada pilihan mode samaran atau mode incognito atau private mode. Jangan digunakan. Tetap gunakan sesuai dengan akun Anda. Nah, ini contoh ketika Anda melihat di HP, akun yang aktif bisa kalian lihat ada fotonya di sini. Ya. Ketika kalian tekan atau kalian klik, nanti akan muncul banyak akun. Seperti ini akun saya bisa biasa menggunakan beberapa akun ini. Bisa akun ini yang aktif, ini. Ini berarti di HP saya itu aktif beberapa akun atau pernah digunakan untuk akun-akun yang lain. Nah, caranya agar keluar, maka pertama pilihlah di bagian bawah, kelola akun di perangkat ini. Kemudian akan muncul di bawah sendiri, logout dan nonaktifkan sinkronisasi. Setelah itu Anda tekan, nanti akan ada pilihan add account dan sign out. Nah, pilihlah
sign out untuk keluar dari semua akun. Setelah itu, Anda bisa diminta untuk masuk di satu akun tertentu. Contoh saya pilih masuk di akun satu ini, sehingga nanti ketika saya sudah memilih satu akun dan keluar dari semua akun, nanti ketika tombol ini, tombol yang pertama gambar ini saya tekan, tidak akan muncul banyak akun lagi. Seperti ini kan ada 1, 2, 3, 4 akun. Nanti kalau kalian sudah keluar, ketika tombol ini kalian tekan, tidak akan muncul 4 lagi, tapi hanya muncul 1 akun saja seperti ini. Berarti Anda sudah aktif dengan 1 akun. Yang kedua, persiapan perangkat laptop atau HP untuk memastikan bahwa HP Anda atau laptop Anda cocok dan siap digunakan menggunakan aplikasi Autoproctor. Nanti kalian bisa mencoba dengan cara masuk dan mengklik link ini. Link ini juga nanti akan saya bagikan, sehingga nanti kalian bisa mencoba hari ini. Kalau hari ini mungkin gagal, bisa dicoba lagi besok. Mungkin kameranya belum aktif, atau mikrofonnya belum aktif, atau akunnya masih double. Itu bisa dites di sini. Nanti linknya akan saya bagikan juga di grup WhatsApp. Setelah masuk, nanti akan ada beberapa tahap yang akan mengetes apakah perangkat Anda siap digunakan untuk aplikasi Autoproctor. Nah, setelah Anda mengklik, nanti Anda akan masuk ke halaman seperti ini. Anda bisa memilih ini. Kalau Anda pilih yang atas ini, maka akan ditunjukkan video terkait dengan aplikasi Autoproctor. Bagaimana menggunakan Autoproctor untuk tes. Bagaimana sebaiknya kalian menjalani tes ketika aplikasi yang digunakan Autoproctor juga dijelaskan di video ini. Kalau sudah atau dirasa sudah tidak perlu, kalian bisa menekan tombol Got It ini. Nanti akan terus dilanjutkan ke langkah-langkah berikutnya. Langkah berikutnya nanti akan terus loading seperti ini. Ketika suatu saat Anda terhenti di satu nomor, ini kan ada 7 dari 11. Kadang ada yang terhenti di 3. Atau berhenti di 4. Itu berarti ada kemungkinan koneksi internet Anda tidak cukup kuat. Anda bisa mengulangi lagi dengan memilih di tempat yang koneksi internetnya cukup kuat. Tapi kalau koneksi internetnya cukup kuat, setelah langkah-langkah akan tidak memakan waktu yang begitu lama. Nanti akan langsung dari 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, nanti salah satunya adalah diminta untuk mendeteksi wajah. Kalau wajah Anda sudah tampil di kamera, tinggal menekan tombol next. Nanti juga akan diminta untuk mendeteksi suara dan lain-lain. Nah, setelah 11 tahap tadi lewat, nanti Anda akan masuk ke halaman seperti ini. Ketika masuk di sini, yang pertama adalah ini. Lihatlah di sebelah kanan atas, di sini ada timer. Kemudian silakan sentuh atau klik timer ini. Kalau Anda klik kemudian timernya menghilang, kemudian Anda sentuh lagi timernya muncul, berarti timer sudah bisa berjalan atau bisa berjalan dengan baik. Maka silakan tekan yes. Tapi kalau tidak hilang ketika disentuh atau disentuh lagi tidak muncul, berarti tekanlah no. Ini di sini ada keterangannya dalam bahasa Inggris. Di sini hanya bahasa Indonesia, saya terjemahkan dari sini. Kemudian yang kedua adalah pendeteksian kamera. Silakan tutup beberapa detik kamera HP atau laptop Anda. Nanti ketika Anda tutup dengan menggunakan jari, misalkan beberapa detik, maka di bagian kiri
akan tertulis no face detected. Kalau sudah muncul seperti ini, berarti kamera Anda juga bisa bekerja dengan baik. Maka lanjutkan dengan menekan tombol yes. Apabila tidak muncul, tekan tombol no. Kemudian, sekarang pendeteksian untuk mikrofon atau suara. Ucapkan beberapa kata atau buatlah suara-suara, maka di sisi kiri atas akan tertulis, akan muncul suara noise detected atau suara terdeteksi. Apabila sudah muncul seperti ini, maka silakan tekan tombol yes. Berarti mikrofon Anda bisa bekerja dengan baik. Kalau tidak, ya tekan no. Kemudian, ini ada beberapa keterangan cara mengerjakan soal atau tes menggunakan autoproctor. Salah satunya ini, silakan selalu melihat ke layar HP atau laptop tadi agar wajah tetap terdeteksi. Kemudian pastikan bahwa tidak ada suara-suara di sekitar Anda, makanya cari tempat yang tidak begitu bising ya, yang sepi. Kemudian ini, jangan berpindah dari aplikasi atau men-switch tab. Misalkan browsing dengan Google menggunakan switch tab, nah itu tetap akan terdeteksi. Ini hanya peringatan dari aplikasi. Kemudian di sini diminta feedback like, silakan Anda tulis good atau no, silakan ya. Kemudian di terakhir silakan diklik warna ungu ini nomor 1, kemudian kirim, tekan nomor 2, kemudian hijau. Ini sudah saya beri nomor 1, 2, 3 secara urut. Nanti akan muncul notifikasi seperti ini. Silakan ketik yes, I have finished submitting. Nah, kalau langkah-langkah tersebut sudah Anda lakukan, berarti perangkat Anda sudah siap untuk digunakan tes menggunakan aplikasi autoproctor. Akan ada tulisannya demo test completed ya. Berarti pengujian perangkat telah selesai dan perangkat tersebut siap digunakan. Nanti juga akan ada ini hasilnya, contohnya ini setelah dites trust score-nya 98%, nah, nanti akan juga terekam wajah Anda, suara yang Anda tadi, kemudian gelap ini ketika langkah Anda menutup kamera dengan jari untuk mengetes kamera tadi ya, itu akan muncul gelap seperti ini. Ingat kalau sudah demo test completed, berarti perangkat Anda sudah siap digunakan untuk tes. Saat tes, nanti Anda akan menghadapi soal pilihan ganda. Untuk mengerjakannya sama dengan cara CBT, ya, pilih jawaban yang paling benar. Yang berbeda hanya pada akhir tes. Pada akhir tes, nanti tombol pertama yang ditekan adalah submit. Ini sama persis dengan tombol Google Form. Tapi kalau di Google Form hanya satu tombol submit, selesai, terkirim. Tapi untuk di autoproctor ada 3 tombol. Yang pertama submit, yang ungu dulu, baru hijau. Ini juga ada pengingatnya, click after submitting test. Jadi ini hijau ini ditekan setelah ungu ditekan. Kemudian muncul notifikasi yang berwarna biru, tekan tombol biru. Itu adalah teknis-teknis penggunaan aplikasi yang digunakan saat tes kompetensi akademik sesuai dengan peminatan masing-masing. Kemudian kegiatan yang kedua adalah survei karakter. Survei karakter ini dilaksanakan setelah kegiatan tes potensi akademik berdasarkan peminatan masing-masing. Teknisnya adalah nanti akan dibagikan setelah tes, dibagikan link Google Form.
dan Anda diminta untuk mengisi sesuai dengan kebiasaan atau karakter Anda masing-masing. Ini tidak begitu lama, mungkin hanya sekitar 30 menit, ya, 30 menit, insya Allah selesai. Alokasi waktunya adalah jam 10 atau setelah berakhirnya tes potensi akademik sampai 11.30 atau sampai duhur. Ini kegiatan kita yang kedua. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah tes baca tulis Al-Quran. Tes baca tulis Al-Quran dilaksanakan setelah duhur. Maaf, ini salah ini ya. Tes baca tulis Al-Quran dilaksanakan setelah duhur atau jam 13.00 sampai selesai. Ini belum saya ganti, nanti saya ganti dulu baru saya share ke adik-adik. Ya. Jam 13 setelah duhur. Teknisnya adalah menggunakan video call WhatsApp. Nanti Anda akan dihubungi oleh penguji, ya, oleh penguji. Silakan bersiap-siap setelah duhur itu, bersiap-siap didampingi oleh orang tua atau wali. Dan yang perlu Anda siapkan, yang pertama adalah Al-Quran. Silakan digunakan Al-Quran yang biasanya Anda gunakan, biar tidak bingung ya, karena kadang model dan tulisannya berbeda-beda, itu silakan sesuai dengan yang biasa kalian gunakan. Yang kedua adalah kertas dan spidol kecil, karena tesnya bukan hanya terkait membaca Al-Quran, tapi juga nanti ada tes tulis Arab ya, bisa dari isi Al-Quran atau dari kalimat-kalimat Arab yang lain. Oleh sebab itu perlu disediakan kertas dan spidol kecil. Nanti Anda akan diminta menuliskan kalimat apa itu. Setelah itu silakan ditunjukkan melalui kamera video call. Kemudian untuk yang jurusan keagamaan atau tahfidz ya khususnya, itu juga akan ada tes terkait dengan hafalan-hafalan, terutama yang sudah menyetorkan syahadah atau bukti hafalan. Kemarin saat melampirkan berkas pendaftaran, ada yang sudah mencantumkan, tertulis di sana hafal 1 juz, 2 juz, 4 juz, ada yang 5 juz. Nah, itu nanti akan ada penggalian atau verifikasi terkait dengan bukti-bukti hafalan yang sudah dilampirkan pada saat memasukkan berkas. Demikian yang bisa kami sampaikan terkait dengan tes yang akan dilaksanakan tanggal 2 hari Rabu. Jadi ada 3 kegiatan, yakni tes potensi akademik sesuai dengan peminatan masing-masing. Yang kedua, survei karakter. Dan yang ketiga, tes baca tulis Al-Quran yang dilaksanakan mulai setelah duhur atau kisaran jam 1 sampai selesai. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan, nanti mungkin ada tambahan-tambahan dari panitia lain. Terima kasih, kami akhiri. Nanti kalau ada pertanyaan silakan, mungkin bisa disampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Munawir Qulub yang sudah menyampaikan sosialisasi terkait dengan kegiatan seleksi tes akademik maupun tes BTQ serta survei karakter. Baik anak-anakku sekalian serta hadirin yang berbahagia, nanti kalau ada pertanyaan yang mungkin ingin disampaikan terkait dengan tes akademik, nanti akan dijawab setelah paparan selesai. Nah, sekarang kita ikuti terlebih dahulu paparan tentang sosialisasi tes psikologi yang akan disampaikan oleh tim Divisi Psikologi Filia Psikologi and Training Institute. Pada sore hari ini alhamdulillah sudah hadir Ibu Galuh
Purdiastami, Sarjana Psikologi, dan Bapak Taufik Warnadharma, Sarjana Psikologi. Kepada tim Divisi Psikologi Filia, kami persilakan, monggo bisa dimulai dari Pak Taufik atau Ibu Galuh terlebih dahulu. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Yayasan, Pak Faradi, dan yang terhormat juga Bapak Ibu Panitia PPDB Man Batu, serta yang berbahagia teman-teman, adik-adik, calon peserta didik Man Batu. Jadi sedikit dari saya untuk pemaparan mengenai tes psikologi atau lebih ramahnya kita sebut aja pengukuran psikologi ini. Jadi nanti akan ada pengukuran psikologi apa itu. Jadi dari kami Filia Psikologi Malang yang berturut serta membantu partisipasi dalam PPDB tahun ini yang memberikan tentang pemaparan psikologi. Nah, di sini nanti apa sih fungsinya untuk pengukuran psikologi ini? Nah, akan banyak gambaran yang didapat karena pengukuran, jadi nanti akan didapat gambaran diri mengenai teman-teman atau adik-adik sekalian, mengenai kepribadian dan kemampuan dasar. Jadi nanti yang dilihat di sini adalah potensi bakat, di situ nanti akan dilihat dominasi bakat dan kepribadian adik-adik sekalian yang akan membantu Bapak Ibu guru untuk mengkondisikan teman-teman adik atau adik-adik sekalian di sekolah nanti. Nah, untuk gambaran psikologi nanti yang muncul juga dominasi bakat itu ada yang eksak atau non eksak, sehingga untuk jurusan pemilihan jurusan yang lebih tepat dapat dilanjut di sekolah biar tidak ada salah jurusan. Jadi misalnya dominasi bakat teman-teman nanti di eksak tidak keliru masuk di non eksak, seperti itu. Jadi paling tidak akan membantu sebagai bahan evaluasi juga nanti dengan Bapak Ibu guru dan orang tua anak-anak sekalian. Jadi, oh anak saya dominasi bakatnya di eksak atau non eksak. Oh anak saya sekarang kepribadiannya yang menonjol ini atau yang perlu diperbaiki ini. Jadi nanti untuk pengukuran psikologi yang tampak akan seperti itu. Jadi akan lebih mudah untuk mengkondisikan adik-adik atau teman-teman sekalian di sekolah. Jadi semua disesuaikan dari kebutuhan sekolah yang dibutuhkan. Untuk penjelasan lebih lanjutnya nanti akan disampaikan dari Mbak Galuh sendiri, nanti bagaimana prosesnya, tesnya, atau pengukuran yang saya maksud tadi, nanti waktunya dan apa aja yang perlu disiapkan, nanti akan disampaikan sama Mbak Galuh. Begitu. Jadi kalau dari saya cukup itu, nanti yang perlu disiapkan dari adik-adik itu hanya fokus, tidak perlu khawatir tentang pengukuran psikologi, jadi dikerjakan aja sendiri, karena gambaran diri akan muncul apabila dari teman-teman sekalian ada yang mencurigakan, akan tampak karena hasil dari gambaran psikologi apabila bercampur dengan hasil kerjaan orang lain itu pasti akan tampak, akan compang-camping nanti hasilnya. Tetap fokus dikerjakan sendiri, karena itu nanti yang terlihat adalah gambaran diri yang nggak tampak. Jadi memang pengukurannya adik-adik banyak perlu fokus, nanti dikerjakan secara mandiri, hasil yang tampak pasti akan sesuai. Jadi nanti kita akan merekomendasikan ke sekolah, hasilnya meragukan atau tidak, seperti itu. Untuk dari saya cukup itu, Ibu Ana. Terima kasih, saya kembalikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik. Untuk selanjutnya, monggo dipersilakan kepada Ibu Galuh Purdiastami. Monggo Bu.
Baik, terima kasih Bu Ana. Suara saya sudah jelas ya? Alhamdulillah. Baik. Saya akan mulai menjelaskan mengenai pengukuran yang dimaksud Pak Taufik tadi apa sih gitu. Jadi nanti yang perlu disiapkan oleh adik-adik hanyalah handphone atau laptop yang punya browser. Nah, kemudian yang berikutnya adalah paket data atau kuota yang pasti, karena kan kita sistem tesnya online gitu. Kemudian nanti pasti bertanya, Mbak, nanti link pendaftarannya di mana, cara mendaftarnya gimana, cara ikut pengukuran psikologinya gimana. Nah, nanti akan dijelaskan melalui Zoom. Jadi nanti jam 7.30 akan dimulai masuk Zoom, kemudian ada presensi, kemudian setelah presensi nanti akan ada break room. Jadi nanti adik-adik akan dibagi ke breakout room Zoom yang isinya merupakan tim dari Pilia gitu. Jadi nanti ada kalau misalnya Mbak saya mau tanya break room. Jadi satu break room nanti isinya 21 sampai 30 orang aja. Jadi nanti adik bisa bertanya secara langsung kalau misalnya ada yang nggak ngerti. Kemudian apalagi sih yang perlu disiapkan? Nah, yang perlu disiapkan adalah yang paling penting adalah kondisinya adik-adik nanti harus fit. Nah, terus kalau misalnya pagi-pagi, Mbak, saya bangun pagi nih dari subuh, terus kayaknya saya harus sarapan dulu. Boleh sarapan dulu. Jadi, nanti kondisinya adik-adik harus fit, harus oke. Kemudian nanti adik-adik kondisinya juga harus optimal, supaya hasilnya nanti juga jadi lebih optimal. Kemudian yang berikutnya, yang perlu adik-adik siapkan adalah kertas sambut apa. Nanti kalau misalnya butuh untuk menuliskan username, untuk menuliskan password, kemudian nanti kalau misalnya ada yang lupa, Mbak aku mau menulis gitu. Kemudian nanti kan juga ada beberapa soal yang harus menghitung. Jadi nanti adik-adik juga membutuhkan kertas untuk hitungan. Seperti itu. Kemudian nanti kalau sudah dimulai, tesnya nanti dimulai 7.30 dimulai presensi, kemudian nanti jam 8 sudah dimulai tesnya, nanti adik-adik sudah langsung akan dipandu oleh tim dari kami. Jadi nanti dipandunya sedikit-sedikit. Kalau di sini kan nanti berbanyak nih, ini beberapa orang ini ya, 100 lebih. Nah, nanti kan bingung, ada satu tanya. Jadi nanti tim kami akan menjelaskan. Nah, untuk sekarang yang perlu disiapkan adik-adik hanya kondisi yang fit, terus handphone, kemudian laptop juga boleh, kemudian yang penting ada browsernya, kemudian kertas hitungan itu tadi. Itu sudah cukup. Kemudian, Mbak, biasanya yang error-error itu apa ya? Nah, untuk yang error-error biasanya pertama, pertanyaan paling sering adalah yang harus adik-adik catat juga. Mbak, ini kok nggak muncul soalnya ya? Mbak, ini gimana kok soalnya nggak ada? Nah, nanti kalau misalnya kayak gitu boleh ditanyakan di breakout room. Terus misalnya nanti tiba-tiba Mbak punya saya keluar sendiri, tiba-tiba tesnya sudah selesai. Nah, nanti adik-adik juga boleh langsung disampaikan di breakout room. Gitu. Nah, breakout room-nya dibagi kapan, Mbak? Breakout room-nya akan dibagi di tanggal 1 Maret waktu adik-adik mau mulai tes psikologi. Seperti itu. Kemudian, Mbak, saya mau tanya dong. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, boleh ditanyakan dulu, nanti akan disampaikan oleh Bu Ana juga ya, Bu Ana setelah selesai pemaparan ya. Nah, gitu. Kemudian, kalau misalnya adik-adik nggak perlu khawatir juga, nanti, Mbak, kuotanya habisnya banyak apa enggak? Nah, enggak.
tenang aja. Nanti kuotanya yang dibutuhkan paling cuman nggak sampai 500 MB. Terus kalau Mbak HP saya lo nggak bisa dibuat install aplikasi, jadi saya harus gimana kalau mau ngerjain tes psikologi? Nggak perlu menginstal aplikasi lagi, tapi adik-adik bisa menggunakan browser bawaan handphone masing-masing. Kalau misalnya, Mbak saya pakai iPhone, saya pakai Safari, bisa nggak? Bisa. Mbak, saya pakai Android nih, pakai Google Chrome, bisa nggak? Bisa. Mbak, saya pakai Samsung nih, saya pakai Samsung browser, bisa nggak? Bisa. Tapi memang yang diutamakan supaya tidak terjadi banyak error, diutamakan adik-adik menggunakan Safari, kemudian menggunakan Google Chrome gitu. So dari saya cukup, Bu Ana. Mungkin Pak Taufik ada yang mau ditambahkan lagi? Monggo, Pak Taufik. Ya, terima kasih Mbak Galuh. Ya, sama seperti yang disampaikan tadi gitu ya, teman-teman. Nggak perlu menyiapkan apa-apa, yang penting nggak perlu belajar macam-macam gitu ya. Jadi memang semua nanti sudah, kita hanya melihat yang sudah ada aja, potensi yang nggak tampak itu yang nanti termunculkan. Yang perlu cuma adik-adik nanti fokus, terus siap, fisiknya nggak capek. Jadi semua kalau biasa sarapan ya sarapan dulu, kalau memang nggak biasa sarapan ya nggak perlu sarapan, jadi nggak perlu ada yang perlu dikhawatirkan. Jadi nanti kalau pengerjaannya tadi ada yang tanya mungkin pakai aplikasi atau browser. Jadi nggak pakai aplikasi, jadi tidak perlu download apa-apa, nanti kita kasih link gitu aja, nanti dipandu sama rekan-rekan yang ada di tim, nanti tiap ruangan ada timnya masing-masing gitu. Begitu Ibu Ana, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Taufik. Anak-anakku sekalian, Bapak Ibu mungkin yang bergabung di Zoom meeting sore hari ini, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, kita lanjutkan dengan tanya jawab terlebih dahulu. Tadi ada satu yang sudah raise hand atas nama siapa tadi? Siva ya. Silakan, mungkin yang sudah merasa raise hand bisa menyampaikan pertanyaannya. Kayaknya enggak jadi. Oh, ditarik kembali. Baik, terima kasih Pak Sumar. Kalau belum ada yang tanya, ini saya bacakan dulu ya. Ada beberapa pertanyaan yang ada di kolom komen. Untuk yang pertama, ada pertanyaan untuk tesnya itu tanggal berapa? Tanggal 2 sampai 3 atau tanggal 1 sampai 2? Nah, ini tadi mohon maaf, Pak Kepala tadi ada kesalahan menyampaikan ya, saya ralat. Untuk tes psikologi dilaksanakan pada tanggal 1 Maret. Hari Selasa, mulai pukul 7.30 ya Bu Galuh ya. Tadi kita mulai masuk di link Zoom-nya. Nah, link Zoom untuk tes psikologi akan dibagikan melalui grup WA PPDB. Jadi mohon untuk adik-adik semuanya, anak-anakku semuanya, selalu aktif untuk mengontrol, melihat chat informasi dari panitia PPDB terkait dengan link Zoom atau terkait informasi-informasi lainnya. Kalau tidak paham, bisa langsung ditanyakan chat di grup PPDB, gitu ya. Jadi untuk tes psikologi dilaksanakan pada tanggal 1 Maret dimulai pukul 7.30. Anak-anak sudah siap di link Zoom yang akan kami share di grup PPDB. Kemudian tanggal 2-nya dilanjutkan dengan tes akademik dimulai pukul 8. Jadi kalau bisa nanti terkait dengan penggunaan aplikasi Autoproktor ini ada waktu 2 hari, besok dan hari Senin itu untuk memulai. Begitu nggih Pak Muna ya. Jadi kita bisa memulai terlebih dahulu dengan mencoba aplikasi Autoproktor yang kita gunakan untuk tes akademik. Anak-anak bisa memulai memasukkan linknya, nanti akan tata caranya ya tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Munawir Kulub akan di-share di grup PPDB. Nanti bisa dipelajari lagi, dicoba sampai berhasil. Kalau ada kesulitan-kesulitan bisa langsung chat di grup WA atau mungkin bisa japri ke Pak Munawir Kulub. Insya Allah nomornya sudah ada di grup PPDB. Demikian anak-anak untuk pelaksanaan tesnya. Kemudian
pertanyaan selanjutnya, ini tadi ada pertanyaan terkait dengan tes BTQ. Tes BTQ ini dilaksanakan dengan teknik video call. Jadi anak-anak nanti akan dibagi menjadi beberapa kelas. Insya Allah nanti akan dibagi menjadi 15 ruangan. Dan masing-masing ruangan ini akan terbagi menjadi 2 sesi. Jadi bisa sesi 1 atau sesi 2. Jadi kami mohon peserta tes aktif WA-nya mulai pukul 12:30 ya sampai selesai. Selama belum ada panggilan dari penguji, mohon HP-nya jangan sampai dinonaktifkan atau mungkin ditinggal kemana ya, agar nanti ketika penguji melakukan panggilan langsung cepat tersambung dengan kalian semuanya, sehingga tidak lama-lama gitu ya, karena yang harus dites juga jumlahnya banyak. Jadi saya mohon kerjasamanya dari seluruh peserta seleksi untuk selalu mengaktifkan WA-nya, WhatsApp-nya pada tes BTQ mulai jam 12:30 sampai selesai. Itu. Apabila ingin merubah nomor HP yang akan digunakan pada saat tes BTQ, mohon nanti bisa langsung menghubungi kontak Bu Alvita ya, atau Bu Vita. Di grup sudah ada Bu Alvita. Kalau ingin mengubah nomor HP yang akan dihubungi ketika video call. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi. Tesnya memakai aplikasi atau pakai link. Nah, ini tadi sudah terjawab, nggih. Untuk yang tes psikologi langsung menggunakan link Zoom yang akan dibagikan di grup WhatsApp. Kalau untuk tes akademik ini menggunakan aplikasi Autoproctor, tapi intinya tesnya ini basicnya adalah Google Form ya. Jadi yang terpenting di 2 hari ini kalian bisa untuk mempersiapkan ini ya, peralatan untuk tes akademik, kemudian mempersiapkan juga aplikasi dari Autoproctor. Nanti link bagaimana masuk ke Autoproctor dan tata caranya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Munawir Qulub dan akan di-share di grup WhatsApp. Nah, untuk sosialisasi pada sore hari ini juga terrecord, terekam, insya Allah nanti juga akan bisa diputar di YouTube Man Kota Batu. Jadi yang ketinggalan mungkin sore hari ini belum mengikuti sosialisasi bisa melihat di YouTube Man Kota Batu Official ataupun bisa mempelajari materinya di grup PPDB Makoba Prestasi tahun 2022-2023. Kemudian ada lagi yang ingin ditanyakan? Ibu Ana? Okay. Iya, untuk yang tanya pakai aplikasi atau pakai link, ya. Itu mungkin arahnya kalau pakai aplikasi kan berarti harus mendownload aplikasi. Apa cukup dengan link saja atau harus mendownload aplikasi? Mungkin Pak Munawirul Qulub bisa menjawab. Oke, monggo Pak Qulub. Oke, terima kasih. Untuk aplikasi Autoproctor nanti tidak perlu di-download, tidak perlu mendownload aplikasi kemudian menginstal di HP, tapi yang perlu dilakukan adalah nanti masuk ke link. Yang pertama, link tadi untuk mencoba apakah perangkat atau HP yang digunakan itu support enggak dengan Autoproctor. Kalau sudah masuk ke link tersebut dan pengujian perangkatnya sudah tuntas, sudah komplit, berarti sudah bisa digunakan. Dan nanti tinggal nunggu link dari kita, nanti langsung bisa masuk dan melakukan tes. Jadi tidak perlu install aplikasi tertentu di HP masing-masing, tidak perlu. Hanya perlu menguji apakah HP-nya support tidak dengan Autoproctor, gitu aja. Jadi intinya pakai link ya Pak ya. Jadi tidak usah pakai aplikasi. Pakai link. Oke, pakai link.
Terima kasih Pak Sumar. Anak-anakku sekalian, ini ada waktu 2 hari ya untuk mempersiapkan segala sarananya dan kondisinya mohon disiapkan dengan baik agar nanti kalian bisa mengikuti tes seleksi ini dengan baik. Jangan sampai ada yang tidak mengikuti karena kalau kalian meninggalkan satu tahapan dalam seleksi ini maka nilai akhir ini akan berkurang. Nah, ini akan mempengaruhi angka kelulusan. Jadi kami mohon semua siswa, calon siswa bisa mengikuti tes yang diselenggarakan oleh panitia PPDB MAN Kota Batu. Kemudian kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu, orang tua mungkin yang hadir di ruang Zoom meeting ini, ada waktu 2 hari, silahkan mungkin bisa mempersiapkan kalau Ananda bisa dijemput melaksanakan tes di rumah atau bisa juga melaksanakan tes di pondok pesantrennya masing-masing. Mungkin yang masih berada di pondok, tes bisa dilakukan di rumah ataupun dilaksanakan di pondok pesantrennya masing-masing. Jadi lebih fleksibel untuk tes secara online. Ya, jadi tidak perlu datang ke madrasah, cukup mengerjakan melalui alat ya, bisa melalui HP ataupun melalui laptop. Nah, kami sarankan untuk anak-anak yang memiliki laptop mungkin lebih stabil ya kalau menggunakan laptop. Nah, pesan saya juga ketika proses tes mohon jangan sampai ada misalnya telepon masuk dan lain sebagainya ya, gangguan-gangguan sehingga kegiatan tes bisa terganggu. Jadi diupayakan sebagaimana mungkin biar tes ini benar-benar berjalan dengan lancar dan hasilnya juga maksimal sehingga kalian semuanya mudah-mudahan insya Allah semuanya bisa diterima menjadi bagian dari keluarga besar Madrasah Aliyah Negeri Kota Batu. Amin, amin ya rabbal alamin. Satu pertanyaan lagi. Iya. Di chat itu. Oh iya, Ananda masih di pondok. Apakah link autoproctor bisa? Oh bisa, G. Bisa nggih Pak Muna? Bisa nanti Bapak Ibu orang tua yang tes ya, tes apa ini kekuatan perangkat. Bapak Ibu yang melaksanakan nanti dari tutorial atau dari tata cara tadi yang disampaikan oleh Pak Muna. Insya Allah setelah ini akan di-share di grup. Oke. Jadi nanti ketika sudah di pondok sudah siap gitu nggih. Sudah siap apa? Sudah siap ikut tes gitu. Nggih. Ada lagi mungkin? Mungkin setelah ini, setelah berakhirnya sosialisasi ini sudah bisa dicoba nggih Pak Muna ya? Bisa Bu, bisa. Saya ya. bagikan linknya selanjutnya. Iya, setelah ini bisa dibagikan linknya sehingga Bapak Ibu bisa melakukan tes support HP-nya. Jadi nanti hari Selasa sudah siap. Kalau untuk tes psikologi insya Allah langsung tidak ada ya, hanya di HP-nya harus ada Zoom-nya gitu. Karena saya mau menambahkan oh iya, monggo Bu Galuh. Ini nanti saya dan tim juga akan mengirimkan yang tadi saya sampaikan, juga nanti saya kirimkan melalui grup WhatsApp juga. Saya nanti titip ke Bu Ana juga gitu. Ya, siap. Jadi nanti bisa dibaca oleh adik-adik juga dan orang tua gitu. Ya, siap Bu Galuh. Nanti kami masukkan di grup WhatsApp anak-anak. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi di chat, Bu. Ya. Dari Ibu Titin. Oh ya, untuk yang sudah mengumpulkan syahadah hafalan tetap dites ya Ibu. Jadi nanti tes hafalan ini untuk mengecek ya, cross check dengan jumlah hafalan yang sudah dimiliki oleh anak-anak. Jadi sama dengan tes BTQ sebenarnya, tapi kalau yang sudah menyetorkan syahadah hafalan berarti juga perlu di cross check hafalannya begitu. Tapi jadwalnya sama dengan jadwal tes BTQ. Mohon untuk tidak lupa mengisi presensi, linknya di chat.
Monggo anak-anak bisa mengisi link presensi yang sudah di-share di kolom chat ya. Silakan diisi dulu. Ada pertanyaan, apabila tes dilaksanakan di pondok, ini biasanya kan agak bising. Ini bagaimana Pak Munawir? Untuk tes sebaiknya memang dicari tempat yang tidak bising. Tapi nanti kalaupun memang sangat-sangat terpaksa suaranya bisa memang terekam, nanti akan kami cek. Tapi mohon nanti konfirmasi kira-kira siapa ya yang memang sulit untuk mencari tempat yang tidak bising, sehingga nanti bisa kita cek seperti tadi, bisingnya bising apa, mungkin bising lingkungan atau memang bising kata-kata gitu ya, nanti kan bisa dibedakan. Ngoten Bu. Oke, terima kasih Pak Muna. Kemudian untuk HP yang tidak support ini mungkin bisa menggunakan laptop ya, itu biar laptop atau PC ini bisa, yang penting ada jaringan internetnya, yang penting laptopnya tersambung WiFi atau mungkin menggunakan data, bisa disesuaikan nanti. Untuk nomor pendaftaran, untuk link presensi ini bisa dilihat di formulir pendaftaran yang kemarin sudah diunduh, yang sudah di-download, tersimpan di HP anak-anak. Insya Allah di situ sudah tertera nomor pendaftaran, dan nomor pendaftaran ini nanti juga akan muncul di tes akademik ya maupun di tes psikologi. Jadi anak-anak tolong dihafalkan nomor pendaftarannya secara lengkap. Ya, karena ini nanti akan menjadi satu kesatuan data selain nama diri kalian masing-masing. Jadi untuk nomor pendaftaran silakan bisa dicek di formulir pendaftaran yang sudah diunduh kemarin. Ada lagi yang bertanya? Disilahkan. Untuk yang mau ganti nomor bisa langsung WhatsApp pribadi ke Bu Alvita yang kontaknya sudah ada di grup WhatsApp. Untuk yang jurusan agama tapi tidak memiliki hafalan, berarti masuknya tidak menggunakan jalur hafalan atau jalur tahfidz. Jadi yang menyerahkan syahadah hafalan ini yang mengambil jalur tahfidz. Memang di awal kami sarankan untuk yang memiliki hafalan ini masuk di jurusan agama untuk lebih memudahkan anak-anak memperdalam hafalannya karena linear dengan mata pelajaran yang diajarkan. Tapi kalaupun kondisinya anak-anak ingin masuk di jurusan yang lain, ya tetap dipersilahkan, tidak apa-apa. Jadi tidak ada hubungannya ya antara jurusan dengan hafalan. Berarti tidak apa-apa meskipun tidak ada hafalan masuk agama. Ya, bisa ikut seleksi tetap. Mungkin kita tunggu 5 menit lagi ya Pak. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin bisa kita akhiri sosialisasi kita di sore hari ini. Kalau muncul pertanyaannya setelah sosialisasi ini berakhir, maka pertanyaan bisa disampaikan melalui chat grup PPDB Makoba Prestasi 2022-2023. Kita tunggu sebentar lagi. Mungkin saya menambahkan Bu, untuk Ya, yang masalah HP itu, untuk waktu tes akademik. Untuk masalah HP, kalau saya kira HP-HP yang sekarang itu insya Allah sudah support semua. Tinggal yang utama memang masalah jaringan atau paket datanya. Kadang ada yang pakai paketan tapi pakai WA, nah ini nggak bisa dipakai. Jadi harus pakai paket internet, bukan pakai WA,
paket telepon atau pakai data yang lain. Jadi pakai data internet. Ini yang bisa digunakan. Kemudian diusahakan jaringannya stabil. Kalau tidak stabil nanti sering macet di tengah-tengah. Jadi untuk masalah HP insya Allah semuanya support lah. HP Cina 500-an itu support juga. Tinggal jaringannya saja. Demikian tambahan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sumar untuk tambahannya. Anak-anakku sekalian, Bapak Ibu, mungkin ini ada satu lagi pertanyaan. Gini, yang tidak tahu nomor pendaftaran nanti akan di-share nama peserta dengan nomor pendaftarannya. Insya Allah maksimal besok pagi ini sudah di-share nama-nama peserta yang akan mengikuti tes psikologi maupun tes akademik. Ya, ditunggu saja di grup WA akan di-share data atau daftar peserta dari tes psikologi maupun tes akademik. Ditunggu sabar nggih. Baik Bapak Ibu, setelah anak-anakku sekalian yang berbahagia, ini sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan. Mungkin bisa kita cukupkan sampai di sini dulu untuk sosialisasi tes seleksi PPDB Man Kota Batu tahun pelajaran 2022-2023. Kami atas nama panitia dan pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam mengantar acara pada sore hari ini terdapat kesalahan maupun kekurangan baik yang saya sengaja maupun tidak saya sengaja. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi kalian semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran untuk melaksanakan tes seleksi pada tanggal 1 dan 2 nanti. Dan mudah-mudahan semuanya bisa menjadi bagian dari keluarga besar Madrasah Aliyah Negeri Kota Batu. Marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.